Ajma'in amma ba'du. Hadirin hadirat para jamaah, para pendengar radio Mass Media FM dan para pemirsa live streaming kanal YouTube Al Akbar TV dan TV digital Madu TV dimanapun berada, khususnya yang berada di ruang utama Masjid Nasional Al Akbar Surabaya. Syukur alhamdulillah pada malam hari ini marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang benar telah melimpahkan rahmat, taufik, hidayah serta inayahnya sehingga atas rahmat dan nikmat yang telah diberikan kepada kita bersama kita bisa hadir di ruang utama Masjid Nasional Al Akbar Surabaya pada hari Senin tanggal 28 April 2025. Guna mengikuti kajian Ba'da Maghrib yakni ngaji kitab Nasoihul Ibad yang pada malam hari ini akan langsung disampaikan oleh beliau yang terhormat Al-Mukarram Bapak Kiai Haji Ahmad Muzaki STHI Al-Hafid. Kepada beliau kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil mursalin Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid dharaini amin ya rabbal alamin. Ma'asyiral muslimin wal muslimat, Bapak Ibu jamaah salat maghrib Masjid Nasional Al Akbar Surabaya serta seluruh pemirsa pendengar dimanapun berada rahimakumullah. Kita awali majelis kita dengan baca suratul Fatihah. Mudah-mudahan kita diberikan ilmu yang manfaat. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Wal maqalatu tsaminata asyrata. Adapun pelajaran yang ke-18 dari bab rubai, bab nasihat yang 4. Qala alaihi salam, telah bersabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, arba'atun, ada 4 jawahiro fi jismi bani Adam, permata. Yang dimaksud permata ini wahiyya libasut tabi'ah, permata yang menjadi pakaian kebiasaan manusia. Jadi manusia itu kalau masih menjaga 4 perkara ini, maka hidupnya akan baik, hidupnya akan indah sebagaimana permata. Yuziluha arba'atu asya, tapi 4 permata ini akan hilang karena 4 perkara. Jadi kita ini punya perbendaraan Bapak Ibu, yang kalau kita pakai itu maka hidup kita akan baik, hidup kita akan indah. Tapi 4 perkara ini bisa hilang, sehingga hidup manusia itu yang asalnya mulia jadi hina. Nikilah bocoran-bocoran dari pusat Pak Ida, dari Allah. Artinya kita sudah mendapatkan rumus hidup. Kalau kita masih menjaga 4 ini, maka hidup kita akan terjaga dan akan mulia. Tapi kemuliaan itu akan hilang dengan 3 perkara, dengan 4 perkara. Berarti kita ini sudah dapat bocoran. Kalau mengerjakan 4 perkara ini pasti rendah, pasti hina. 4 perkara itu
minas sifatil madhmumati, dari sifat-sifat yang tercela. Tapi sifat tercela ini Bapak Ibu kalau tidak kita ketahui, kadang orang itu sudah melakukan sifat ini tapi nggak merasa Pak. Enten wong sombong merasa bahwa dirinya sombong? Mboten enten Pak. Aku iki gak sombong aku iki. Kabeh wong ngomong wong sombong gak mungkin ngakoni sombong. Amal jawahiru, adapun permata, kemuliaan di dalam diri manusia itu, yang pertama fal aklu, akal. Orang ini kan kalau punya akal Pak, mulia hidupnya. Makanya yang bikin manusia itu punya nilai dibandingkan dengan makhluk lain apanya? Akalnya. Bawaan akal itu apa Pak Bu? Orang yang punya akal itu hidupnya selalu berkembang. Dalam bahasa Pagesangan ya ini, kreatif dan inovatif. Bahasa Pagesangan. Padahal orang Pagesangan gak paham ini Pak. Makanya begini, yang namanya model baju ini kan setiap hari berkembang. Apa yang menyulut model baju berkembang, model mobil berkembang, model HP itu loh berkembang. Dulu kan HP jadul Pak, sekarang HP modern, smartphone, semuanya ada kamera. Bahkan kemarin itu saya dikasih hadiah HP Pak, dikasih orang HP Pak, itu kameranya lebih canggih daripada kamera ini. Kamera-kamera yang besar-besar ini dikasih orang saya, tapi bukan jamaah sini, bukan yang ngasih, bukan jamaah sini. Ini belum pernah ngasih doa saja. Jadi ada perubahan-perubahan teknologi karena manusia punya akal. Tapi tidak berlaku dengan binatang Pak. Ke zaman bawian jenenge wedhus lho pancet konten wedhus. Karena wedhus gak punya akal. Makanya orang yang tidak memakai akalnya sampean saya ngomong Pak. Wa huwa, adapun akal iku jauharu ruhani. Jauharun ruhaniyun, permata rohani. Khalaqahullahu ta'ala, khalaqa yang telah menciptakan hu pada akal. Siapa? Allahu Allah. Muta'alliqan, sangat erat hubungannya, khali hubungan bibadanil insani, dengan badannya manusia. Akal ini kan urusannya dengan jisim Pak, dengan badan manusia. Tapi akal ini menjadi permata, menjadi mutiara, menjadi keunggulan manusia dibandingkan makhluk lain. Sama Joko Pak akal ini Pak. Ini dijogo akali mulya. Nanti ada yang merusak akal itu apa saja nanti kita pelajari Pak. Yang kedua, permata manusia itu wadinu, dan agama. Sudah akalnya sehat, agamanya mantep, mulia. Wahuwa, adapun agama itu sesuatu yad'u, yang mengajak ashabal ukuli, bagi pemilik akal, ila qabuli ma huwa minar rasul sallallahu alaihi wasallam, terhadap apapun yang diterima dari apa yang dibawa oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kalau akal ini Bapak Ibu masih kita bisa otak-atik, berkembang ya, ini hak, ini batil. Tapi kalau agama pakem Pak. Agama itu sudah menjadi doktrin yang pakem. Nah, kalau seandainya agama ini dipadukan dengan akal, wah luar biasa. Karena tidak ada satupun statement agama kecuali semuanya masuk akal. Gak ono pelajaran agama niki sing gak masuk akal.
Semua yang diharamkan itu pasti ada nilai negatifnya. Semua yang diperintah pasti ada dampak positifnya. Itu agama. Makanya agama itu pasti diterima oleh akal. Nah, dijaga Pak agamanya Pak. Nanti di belakang itu ada sesuatu yang bisa merusak agama. Yang ketiga wal haya'u dan sifat malu. Ini permata. Yang keempat wal amalus soleh dan amal soleh. Jadi permata manusia itu satu al-aqlu akal, dua ad-dinu agama, tiga al-haya'u malu, empat al-amalus soleh perbuatan yang baik. Kalau ada orang hidup empat-empatnya dijaga Bapak Ibu, apapun posisi kita, dimanapun kita berada pasti mulia. Tapi ada urusan yang merusak segala-galanya. 4 kemuliaan ini menjadi drop ya gara-gara 4 ini Pak. Apa itu? Jangan kemana-mana. Saya kembali setelah pesan-pesan berikut ini. Ngelak. Bismillahirrahmanirrahim. Monggo Pak di samping ya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Fal ghadabu yang pertama adalah marah, ngamuk. Itu yuzilu akan menghilangkan al-aqla, akal sehat. Yang merusak akal itu ngamuk, Pak. Sekali sama ngamuk, akalnya hilang. Wong ngamuk niku koyo wong gak duwe akal. Sementara niki sing diarani wong gak duwe akal niku sinten, Pak? Wong gendeng. Berarti wong ngamuk niku koyo gendeng, Pak. Siapapun, bah pimpinan, bah anak buah, bah kiai, bah santri, ono kiai ngamuk, hilang kiai ini Pak, teman delok. Ono kiai ngamuk, hilang kiai ini. Enten pejabat ngamuk, hilang pejabatnya. Jadi yang menghilangkan dan merusak akal itu sifat marah. Wahuwa ta'akal itu nurun cahaya. Maaf. Fil qalbi di dalam hati, ya'rifu yang bisa mengetahui bihi dengan akal itu al-haq wal batil. Bisa mengetahui yang hak dan yang batil. Jadi banyak orang Pak Bu kalau sudah marah itu gelap mata Pak. Gelap mata dan berujung penyesalan. Setiap kemarahan berujung penyesalan. Ayo sampean duwe anak, sampean amuk anak sampean. Sampean ngamuk anak-anak sampean, nyesel sampean. Duwe bojo sampean amuk bojo sampean, mari ngamuk nyesel. Dikiranya setelah marah itu dia puas, lega, atine enak, plong, enggak. Semakin kita muntap kemarahannya berujung penyesalan. Makanya nek iso Pak gak usah murang-muring. Milih menengi ae. Bahkan di Al-Qur'an itu sampai orang-orang yang dirindukan surga itu al-kadhiminal ghaidh, menahan amarah. Ana sing protes, "Yai, kula niki ngamuk nek kula empet Yai, dadi penyakit." Sampeyan melok sapa? Melok madhabe iblis apa melok Allah sampeyan? Itu kan ucapan iblis, Pak. Setiap kemarahan yang dimuntapkan sampai mati sampeyan enggak pernah bisa menahan amarah. Tapi sekali kita mau marah, kita tahan. Marah lagi kita tahan. Maka selamanya kita akan menjadi sabar. Sing abot niku menahan pertama kali, Pak. Ngempet iso ngamuk tapi diempet. Iso Kak. Dipancing lagi amarah, diempet maneh. Dipancing lagi diempet maneh. Akhirnya sabar. Jadi orang sabar itu bukan ujuk-ujuk sabar. Dia dulunya pemarah, tapi setiap mau marah dia tahan amarahnya. Kalau panjenengan punya manajemen menahan amarah, akalnya pasti terjaga. Tapi nih titik ngamuk, semua diselesaikan dengan amarah.
hilang akalnya Pak. Anda tidak akan bisa mengetahui ini benar, ini salah dalam keadaan marah. Niki ngamukan apa mboten jamaah ini? Mboten nggih? Nang kene gak ngamukan, nang kene. Katanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Allah itu mencintai seorang hamba yang dia mampu marah, bisa marah, tapi dia tahan, Pak. Dia tahan. Allah cinta dengan orang seperti ini. Al-kadhiminal ghaid. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah bersabda, "Ya Muawiyah, wahai Muawiyah." Ini nasihat untuk sahabat Muawiyah, tapi sesungguhnya nasihat untuk kita semua. Iyyaka wal ghadaba, hati-hati dengan marah. Nabi ngomong, Pak. Iyyaka wal ghadab, hati-hati dengan marah. Fa innal ghadaba, sesungguhnya marah itu yufsidul imana, akan merusak iman. Kama yufsidus sabrul asala, sebagaimana broto wali jamu pahit merusak manisnya madu. Sama duwe madu, Pak. Manis atau madu? Madu manis atau Pak? Madu nggih. Siji ambek di madu siji. Kena broto wali asibr, kemarin saya jelaskan ada akar itu yang pahit sama cemplung no madu. Manisnya madu hilang dengan pahitnya broto wali. Itu ibarat kata Rasulullah, orang kalau sudah marah merusak iman sebagaimana merusaknya jamu pahit di manisnya madu. Iman itu kan manis, Pak. Rusak gara-gara marah. Madu kan manis, rusak gara-gara broto wali. Kula mari maca hadis niki, Pak. Tak empat temenan ngamuk niku. Kula niki lak ngamukan, Pak, kula. Asline ngamukan. Kula niki, sampean luwih nemen. Kula ngomong kula ngamukan sampean goyang-guyu koyo gak tau ngamuk sampean. Tapi setelah baca hadis ini, Pak, tak hati-hati temenan wis. Dipancing bagaimanapun aku meneng ae. Lebih baik diam. Maca sholawat biar hatinya dingin. Ditahan, Pak. Walaupun kita mampu untuk marah tapi kita tahan. Karena sekali kita marah merusak iman. Sekali kita marah menghilangkan akal sehat. Rawahul Baihaqi, hadis ini diriwayatkan oleh Imam Al-Baihaqi. Sudah. Berarti akal itu permatanya manusia. Hilangnya akal karena marah. Satu. Wal hasadu, yang kedua adalah hasad, iri dengki. Wahua, adapun makna hasad adalah tamanni zawali ni'matil ghair. Orang yang hasad, iri dengki itu adalah orang yang selalu mengharapkan hilangnya kenikmatan orang lain. Nek iso wong gak nikmat. Jadi cara bahasaku loh, orang hasad itu, Pak, gak seneng nek koncone seneng, seneng nek koncone gak seneng. Apa ada seperti ini? Ya banyak, Bapak Ibu. Kalau ndak ada, ndak mungkin Rasulullah menjelaskan masalah ini. Penyakit-penyakit turunan dan menular ini, Pak. Hati-hati ini. Ana tanggane bangun omah anyar, cekot, dodone sesek. Mari ngono mobil baru teko, stroke. Dapat kabar kalau satu keluarga berangkat umroh, inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Mati. Kenapa, Pak? Karena hasud itu yuzilud dina. Yuzilu akan menghilangkan hasud itu ad-dina, agama. Yang merusak agama itu iri. Makanya orang iri dianggap orang yang tidak punya agama. Loh Yai, katanya ada iri yang diperbolehkan. Ada, Pak. Iri yang tidak diperbolehkan itu iri yang berujung kebencian.
Tapi kalau iri yang diperbolehkan beda urusan Pak. Karena ada hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menjelaskan, la hasada illa fisnaini. Tidak boleh hasud, tidak boleh iri, fisnaini kecuali dua orang ini Pak. Ini boleh diiri. Tapi iri dalam konteks kebaikan. Satu, rajulun yaqra'u rajulun mahirun fil Quran. Seorang laki-laki yang pandai baca Quran. Fahuwa yaqra'uhu ana al-laili wa ana an-nahar. Dia membaca Quran itu siang malam. Sampeyan duwe kanca pinter maca Quran, diwaca terus Qur'ane, diteres terus tiap hari siang malam. Orang yang seperti ini wajib diiri, Pak. Yang kedua adalah rajulun yu'tilahul mal. Orang yang diberikan harta benda yang banyak oleh Allah. Fahuwa yunfikuhu ana al-laili wa ana an-nahar. Dia berinfak dengan hartanya itu siang dan malam. Orang yang seperti ini wajib diiri. Selainnya iri gak boleh. Karena iri itu menghilangkan agama. Wa ruwiya annahu sallallahu alaihi wasallam qala. Sesungguhnya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Iyyakum wal hasada." Hati-hati dengan iri dengki. Fa innal hasada ya'kulul hasanati. Karena sesungguhnya hasud iri dengki itu ya'kulul hasanati, akan memakan semua kebaikan. Kama ta'kulun narul hataba, sebagaimana api memakan al-hataba, kayu bakar yang kering. Rawahu Abu Dawud. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud. Bapak Ibu, jadi kalau ada orang itu mengaku beragama, mengerti beragama, masih ada iri dengki kepada orang lain, sudah dianggap nggak punya agama, Pak. Karena semakin orang hasud itu dia memakan kebaikannya sendiri, seperti api yang memakan kayu bakar. Bapak Ibu, karakter orang hasud itu apa, Pak? Biasanya hasud itu satu profesi. Iri ini biasanya satu profesi. Pedagang iri ambek pedagang. Pejabat iri ambek pejabat. Pengusaha iri ambek pengusaha. Kiai gak ono iri nang kiai gak ono. Jarine diapi-apikno yai ku. Lah mosok ono iri ambek kiai lho, aneh to, Pak. Berarti dia ndak punya agama. Wong biasane kiai nguruk agama kok malah iri lho. Ya napa ya. Mosok ono kiai iri-irian ngoten niku. Kiai-kiaian Pak niku. Enggak asli. Enggak ada ceritanya sampean pengusaha iri sama kiai iri sama pengusaha, itu enggak ada ceritanya, Pak. Satu profesi biasanya. Dan banyak orang menghalalkan segala cara karena iri. Padahal begini, Pak. Maaf ya, Pak, ini sifatnya rahasia. Jadi ini khusus jenengan mawon nggih. Jok diceritakno sapa-sapa lho. Mosok iso disoting kok. Bapak Ibu, kalau posisi yang diiri itu panjenengan, Pak, beruntung sampai. Karena rumus dalam agama, setiap yang diiri itu tambah sukses, Pak. Tambah sukses. Sing iri mesti jatuh. Ayo, buktikan. Oh, ini Nabi yang ngomong kok. Apalagi sampai dia iri itu menggunakan cara yang tidak baik. Iri sama teman kantor main dukun. Santet kan mari ngono delok entah. Dia agamanya Islam, main dukun nyantet, Pak. Hilang agamanya kan? Dan orang yang diiri ini aman, Pak. Makanya saya kalau ada orang, ayo iriin aku, terus no. Tambah iri nang aku gak apa-apa. Semakin kamu iri, aku semakin sukses. Semakin kamu iri, karirku akan semakin menanjak dan moncer. Rahasia loh nih, rahasia loh ya. Jadi nek sampean niku nek posisi diiri, untung sampean. Makanya kalau kita diiri, nggak usah reaksi, biasa saja. Engko Allah dewe sing nata, Pak. Itu keuntungan orang yang diiri. Tapi nek sampean posisi sing iri, jongor sampean, temen jongor. Wis ta.
Dilu ai. Tidak akan bisa Anda menyaingi orang yang Anda iri, itu tidak akan mungkin, Pak. Rumusnya jelas kok ini. Ini yuk. Ini Kak Bolo, Kak Takandani sampean. Asli ya. Ilmu mahal Pak ini, Pak. Apakah Anda iri dengan kekayaan orang lain terus Anda kaya? Enggak. Judulnya yang kaya semakin kaya. Sing iri tambah melarat. Teman delok. Dan orang diiri itu kan kalau dia ikhlas Pak, dia bersama Allah. Sama entek dukun 1000 gak kira mempan sama nyantet wong sing diiri. Karena Anda berhadapan dengan dekengan pusat Anda ini. Allah Azza wa Jalla. Wattama'u, tamak. Jadi yang menghilangkan apalah, yang menghilangkan akal itu apa? Marah. Yang menghilangkan agama, iri. Sekarang wattama'u dan tamak. Apa tamak itu? Ar-raghbatu fisyai'. Terlalu mengharapkan sesuatu. Mengharapkan sesuatu secara berlebih-lebihan, itu namanya tamak. Rakus istilahnya, Pak. Yuzilul haya'a, yuzilu akan bisa menghilangkan tamak itu al-haya'a terhadap sifat malu. Jadi orang yang tamak itu gak duwe izin, Pak. Sama delok. Sudahlah, begini saja. Gak usah pakai yang isu-isu terlalu besar. Enten dum-duman jajan. Kapan hari itu kan ada ilustrasi di video, Pak. Di TikTok apa-apa itu gambaran antara monyet, kera dengan manusia. Jadi ada sekelompok manusia itu, ada seorang bagi-bagi makanan, Pak. Jajan itu loh, Pak, dilempar ke atas begini. Rebutan. Dan rebutannya apa, Pak? Manusia itu tidak cukup satu, Pak. Padahal koncone akeh, dulure akeh, njupuk maneh, dikesak, njupuk maneh. Koncone gak keduman. Padahal kalau monyet dikasih makanan, dia memang rebutan, Pak. Tapi dia ambil hanya satu. Dia kasih kesempatan yang lain teman-temannya itu untuk ngambil. Iku bedane menungso ambek bedes. Monyet gak gelem bedes sampean. Padha rebutane, padha tomake, tapi tomaknya kera masih memikirkan saudaranya. Nek tomake menungso, Pak. Masya Allah. Saya itu, maaf, saya juga nggak tahu, Pak, dari mana ceritanya. Setiap ada pengajian maulid itu mesti ono pajangan-pajangan, jajan-jajan, nggo wae mahalul qiyam rebutan. Itu pernah terjadi, Bapak Ibu, sampai baku hantam gara-gara rebutan nandukur itu. Lah iku panitia iku melok sapa kok carane koyo ngono iku. Teko ta panitia ini. Hadirin, saya melihat Allah, Masya Allah, Masya Allah. Luar biasa, Pak. Dan orang kalau sudah tamak, rakus, rasa malunya hilang. Yang keempat, wal ghibatu, ghibah, menggunjing. Tuzilul amal as-salihah. Ghibah itu akan menghilangkan amal kebaikan. Wal ghibatu, adapun ghibah bikasril ghin, di kasrah ghinnya, ghibah. Ghibah itu asal makna ghaib, artinya membicarakan orang yang orangnya tidak ada, ghaib. Ayat Qur'an menyebut asyakhsa, seseorang, musawiyal insana, kejelekan manusia, fi ghibatihi, yang orang itu tidak ada. Tadi zaman bahas kealean kula mboten enten, Pak, itu ghibah namanya. Wahiyya fihi, dan dia melakukan ghibah. Wa illam takun fihi fahiya buhtanun. Tapi kalau saya itu ada, sampean ngilokno kula, elek kula sama di depan saya, itu mencela. Tapi saya tidak ada, itu ghibah. Dan itu terjadi nyata, Pak. Jadi yang dibicarakan itu kenyataan. Jadi yang kenyataan itu ghibah namanya. Kalau tidak kenyataan, fitnah.
Kalau kita membicarakan kejelekan orang lain, walaupun itu nyata, benar terjadi, namanya ghibah. Kalau tidak, fitnah. Jadi podo eleke, Pak. Menggunjing orang itu yang terjadi juga ghibah, yang tidak terjadi fitnah. Langsung namanya mencela. Dan itu akan menghilangkan amal soleh. Jadi permata manusia, akal dihilangkan oleh marah. Agama dihilangkan oleh iri, dengki. Malu hilang karena rakus, tamak. Amal soleh hilang karena ghibah. Jadi kalau ada orang itu modelnya Masya Allah, empat-empatnya dilakoni, Pak. Na'udzubillah min dzalik. Yo ngamuan, yo irian, yo tomak, rakus, terus senangannya menggunjing, entek sudah. Dan apa kemuliaan bagi mereka yang melakukan 4 perkara ini, Pak? Tidak ada kemuliaan sama sekali. Bagi kita yang mendengarkan ilmu ini, mendengarkan nasihat Rasulullah ini, kalau masih terjangkit penyakit-penyakit itu cepat berubah, Pak. Sebelum Allah akan menghinakan hidup kita dan merendahkan hidup kita. Aslinya Bapak Ibu, hidup kita hina itu ya kita sendiri yang bikin hina. Hidup kita rendah itu ya kita sendiri yang bikin rendah. Kalaulah kemudian kita mulia dan Allah memuliakan kita, itu ada sababiyah. Sebabnya karena kita menjaga permata, jaga akal, jaga agama, jaga rasa malu, dan jaga amal soleh dari 4 perkara yang menghilangkannya. Wallahu alam bissawab. Masih ada waktu sekitar 7 menit. Monggo langsung bola diambil oleh Aba Yahya. Ini sudah lama nggak tanya, makanya gatel, Pak. Nyekel mic lo gatel. Monggo, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Satu aja ya. Nggih. Sabar. Sabar. Sabar ya. Sabar kenapa digandengkan dengan sholat ya? Sholat. Iya. Nggih. Ayatnya ada. Apakah begitu urgensinya sehingga sabar itu menduduki tempat yang? Nggih. Mohon maaf ya. Terima kasih. Ada 2 ayat yang menjelaskan masalah ini. Allah hanya memberikan media menurunkan pertolongan itu 2, Pak. Ista'inu bis sabri was shalah. Dan ya ayyuhalladzina amanusta'inu bis sabri was shalah. Hai orang-orang yang beriman, minta tolonglah kalian kepada Allah dengan media sabar dan sholat. Tidak ada cara lain. Kepingin ditolong Allah, sabar, sholat. Sama-sama diawali sot. Sabar itu sama dengan sibr. Sibr kemarin artinya brotowali, pahit. Memang nggak enak Pak orang sabar itu, tapi hasilnya manis. Prosesnya pahit, hasilnya manis. Bapak Ibu, dua-duanya ini kan proses menunggu, Pak. Proses menunggu. Karena setiap kita ini minta tolong kepada Allah ini pasti disuruh menunggu. Dan orang yang paling pekerjaan yang paling membosankan itu menunggu. Menunggu datangnya pertolongan Allah. Nah, kalau tidak sabar, Pak, nggak mungkin bisa menunggu. Nggak sabar itu nggak bisa. Jadi begini, kita diuji sama Allah dengan berbagai macam ujian. Hari ini juga banyak saudara-saudara kita ini yang terlilit hutang piutang, Pak. Ya, karena banyak faktor lah, ya. Karena mungkin faktornya dia berurusan dengan bank atau dia berurusan dengan apapun lah. Gimana Ustadz? Ya zaman sabar, Pak. Di tengah-tengah sabar itu zaman berdoa kepada Allah. Doanya lewat sholat. Jadi sabar sama sholat ini terus berjalan beriringan. Sabar karena menunggu, sholat harus berdoa. Nunggu doa, doa nunggu.
Karena biasanya orang-orang beriman yang berdoa itu tidak mungkin langsung diijabah. Panjenengan pernah nggak minta kaya raya gitu Pak? Pernah? Sering. Karena orang itu senang jadi wong sugih. Tapi pernah nggak zaman ya Allah berikan saya kaya raya moro-moro ono duit sak karung moro lugur? Tidak mungkin Bapak. Setiap Allah mengabulkan doa kita itu butuh proses. Proses ini harus ditunggu. Dan alat untuk menunggu itu adalah sabar. Dan jangan pernah dipisahkan antara sabar dan sholat. Ono wong seneng ngenteni sabar tapi gak sembahyang, padha ae. Atau sholat tapi dia gerusu dalam menunggu bagaimana doa diijabah. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu pernah mengingatkan. Beliau bersabda kepada sahabat, tahukah kalian siapa yang disebut isti'jal itu? Isti'jal itu orang yang buru-buru, gerusa-gerusu. Yaitu dia yang ketika berdoa tidak disertai sabar. Dikirane ndonga langsung kabul. Njaluk jodoh. Njaluk iku mari isak, Pak. Isak salat iki lho. Karepe ku mari isak langsung metu teko masjid kepethuk jodhone nang pelataran masjid kono. Iku ya apa karep sampean? Ndak bisa Bapak Ibu. Justru ketika Allah hendak mengijabah doa kita, Allah menguji dulu. Ditunda dulu. Nabiullah Ibrahim alaihi salatu wassalam mendoakan Mekah itu berapa tahun Pak? Kan ada doa Rabbi ij'al hadza baladan amina. Ya Allah jadikan Mekah ini negara yang makmur, aman, warzuq ahlahu minas samarat. Ketika Nabi Ibrahim itu berdoa Bapak Ibu, itu Mekah belum ada apa-apa Pak, tandus biwadin ghairi di zar'in inda baitikal muharram. Itu bukit yang tandus kering, tidak ada makanan, tidak ada air. Itu ndonga jadikan Mekah ini makmur ya Allah. Gemah ripah loh jinawi. Kira-kira doanya kabulnya berapa hari Pak? Setelah doa itu Mekah makmur? Mboten, 2000 tahun Pak. Itu Ibrahim loh ya, jelas Nabi loh ya. Jelas kekasih Allah loh. Lawak dewi. Nabi yo gak. Kekasih, mbok kekasihane sapa gak ro. Njaluk donga langsung dikabul. Ndak bisa Bapak Ibu. Tunggulah doa itu dikabul dengan media sabar. Makanya sholat sama sabar selalu gandeng renteng. Wallahu alam. Mungkin satu lagi sebelum saya tutup cukup. 3 menit cukup tak? Sudah ya? Nanti berlebih-lebihan nanti pas subuh buyare kekuasaan. Saya kira ini Bapak Ibu, semoga pelajaran hari ini benar-benar menjadi ilmu yang manfaat untuk kita semua. Nanti saya langsung ke belakang Pak, kebelet. Jadi nanti sementara salamannya sama ini wakil saya salaman ini ya. Sebelah saya ini. Podo barokah tak kena DKP kok. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilman nafi'ah. Allahumma rzuqna fahman nabiyyin wa hifdzal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin ya arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa alihi wa sahbihi ajmain walhamdulillah rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.